Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak pelajaran berikut. Teman-teman, hari ini kita akan belajar surat An-Nasr. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi surat An-Nasr, Bunda Ovi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. 1. Teman-teman bisa menyebutkan arti An-Nasr. 2. Teman-teman bisa menyebutkan jumlah ayat surat An-Nasr. 3. Teman-teman bisa menyebutkan turunnya Quran surat An-Nasr. 4. Teman-teman bisa menjelaskan isi pokok surat An-Nasr. 5. Teman-teman bisa menulis Quran surat An-Nasr. Teman-teman silahkan perhatikan lafal yang Bunda bacakan ya. Bunda akan membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima tobat. Baik teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu sebelum baca Al-Quran. Teman-teman boleh mengikuti ya kalau sudah bisa. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Baca basmalah bersama. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr turun di kota Madinah atau disebut surat Madaniyah. An-Nasr berarti pertolongan. Surat An-Nasr berkaitan dengan janji bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Teman-teman, sekarang Bunda akan bercerita tentang kemenangan Islam atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah sampai diperangi dan dibunuh. Pada waktu itu, jumlah orang kafir Quraisy lebih banyak dibandingkan orang-orang yang sudah beriman. Meskipun jumlahnya sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi Muhammad SAW menenangkan hati orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin pada saat orang mukmin menghadapi perlawanan dan tekanan dari orang kafir Quraisy. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan orang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Teman-teman, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti pada peristiwa perang Badar. Ketika itu, jumlah orang mukmin sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada kaum mukmin. Jumlah tentara Rasulullah SAW berjumlah 1.000 orang.
tentara kaum Quraisy berjumlah 3.000 orang. Teman-teman, pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW dan orang mukmin memperoleh kemenangan gemilang. Dari peristiwa perang Badar ini ada dua hal yang dicatat dalam surat An-Nasr setelah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Dua hal tersebut, yang pertama, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi, masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perasaan rendah diri. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin bertasbih. Membaca tasbih adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin. Mengapa demikian? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka, dan biasanya mereka selalu bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah semata-mata itu jasa para pejuang. Maka setelah meraih kemenangan, orang mukmin seharusnya membaca tasbih subhanallah dan istighfar astaghfirullah agar terhindar dari prasangka takabur, yaitu rasa sombong. Teman-teman, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan ya, pokok isi atau pesan surat An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kaum muslimin dan Islam akan mendapat kejayaan, yakni banyaknya orang yang memilih agama Islam. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampunan kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Baik teman-teman, silahkan sekarang mengerjakan latihan soal. Silahkan teman-teman mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 pada latihan soal pertemuan pertama pada buku modul Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Selamat mengerjakan teman-teman, semoga berhasil. Baik teman-teman, demikian materi yang Bunda Ovi sampaikan. Apabila hari ini Bunda Ovi punya salah, Bunda minta maaf. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.